Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai plat beton bertulang. Di sini kompetensi yang akan disajikan adalah mengenai konsep elemen plat lantai seperti apa, kemudian preliminary dari plat itu sendiri seperti apa, konsep perhitungan plat seperti apa, dan desain elemen plat seperti apa. Pertama, konsep dari elemen plat. Jadi kita tahu plat itu adalah satu elemen yang memiliki ketebalan yang relatif kecil dibandingkan dengan lebarnya atau panjangnya. Ya, jadi plat penahan biasanya menahan beban-beban gravitasi ya, seperti beban hidup ya, beban mati ya, melalui aksi lentur yang kemudian diteruskan ke setiap tumpuan secara menerus. Ya. Entah itu jepit penuh ya, entah itu semi jepit ataupun berupa sendi atau roll. Kemudian oleh tumpuannya yang dapat berupa balok anak atau balok induk yang akhirnya diseluruhkan oleh kepada kolom dan kemudian dilanjutkan sampai ke pondasi. Dapat terlihat seperti gambar di samping ya, bahwasanya plat lantai tersebut berada sejajar ataupun sebidang dengan elemen balok. Ya, cuman sayangnya dia lebih tipis ya dan sesuai dengan peruntukannya. Ya. Kemudian plat beton juga ditumpu oleh dinding ya, biasanya oleh dinding, balok atau langsung kolom, atau dapat juga terletak langsung di atas tanah yang disebut dengan slab on ground ya. Pada struktur balok dan plat umumnya balok dan plat dicor bersamaan sehingga menghasilkan satu kesatuan struktur yang monolit ya. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita sempat membahas balok T ya. Jadi balok T tersebut dianalisis ketika plat dan baloknya diberikan penulangan dan dicor bersamaan sehingga disebut struktur yang monolit. Kemudian ketebalan plat beton umumnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran bentang ya atau panjang kali lebarnya. Kemudian kita akan memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis plat ya. Jadi secara jenisnya plat dibagi jadi dua, yaitu plat satu arah dan plat dua arah. Nah, jadi yang pertama plat satu arah yang akan kita bahas. Ya, jadi sistem plat hanya ditumpu di kuda sisinya saja. Maka plat tersebut akan melentur atau mengalami lendutan dalam arah tegak lurus dari sisi tumpuan. Ya, jadi beban didistribusikan oleh plat dalam satu arah saja, yaitu ke arah tumpuan. Nah, plat ini disebut dengan plat satu arah. Ya, jadi apabila plat tertumpu di keempat sisinya dan rasio panjang kali lebarnya atau panjang terhadap bentang pendeknya itu bernilai sama atau besar daripada 2, maka hampir 95% beban akan dilimpahkan ke dalam arah bentang pendek ya. Jadi di sini nanti akan dipikul oleh bentang yang terpanjang ini akan memikul beban, kalau bentang pendeknya akan memikul lebih kecil beban. Jadi bisa jadi dikatakan seluruh beban akan dipikul oleh bentang yang paling panjang ya, dengan syarat apa? Syaratnya adalah Lx ya, Lx ini adalah jarak di antara tumpuannya itu, dan Ly-nya perbandingannya 2 kali ya. Ly dibagi Lx itu 2 kali lipatnya. Ibaratnya kalau contohnya Lx-nya di sini 2 meter, maka Ly-nya itu setidaknya besar dari 4 meter ya. Jadi 2 kali lipatnya. Jadi otomatis nanti beban itu akan dominan dipikul oleh yang bentang Ly ini ya. Plat satu arah ini cocok digunakan untuk bentang 3-6 meter dengan beban hidup sebesar 2,5 sampai 5 kN per meter persegi ya. Untuk plat satu arah kira-kira seperti ini distribusinya. Jadi L2 ini bentang panjang, L1 bentang pendek. Jadi L2 banding L1 lebih besar daripada 2. Maka otomatis beban akan terdistribusi kepada bentang yang panjang ya. Bentang yang panjang yaitu L2. Kira-kira seperti ini ketika kita lihat ya. Nah, seperti ini bentuknya. Plat satu arah, kondisi penulangannya seperti ini nanti ya, setelah dilakukan pengolahan data ya, maka akan diperoleh penulangan hanya berfokus kepada bentang yang panjang ya. Di sini terlihat juga bentuk-bentuk elemen plat lantai yang dalam kondisi 3 dimensi ya. Kemudian seperti ini nanti kira-kira penulangan untuk one way slab atau plat satu arah. Nah, di sini juga terlihat ya bahwasanya pada plat lantai
untuk bagian pembebanannya. Ini adalah bagian tekan berada di area tengah. Kemudian ini adalah bagian pinggirnya ya. Jadi distribusi kiri dan kanan ya. Kemudian yang bawah ini adalah area tension. Jadi memang dominan berdasarkan gambar di atas bebannya hanya terdistribusi searah dengan bentang panjang. Searah bentang pendek menuju bentang panjang. Yang kedua adalah plat dua arah ya. Plat dua arah apabila struktur plat beton ditopang di keempat sisinya dengan rasio bentang LY banding LX-nya kecil sama dari 2, maka itu disebut plat dua arah ya. Plat dua arah. Nah, di sini terlihat kalau plat kita LY kita itu 4 meter, berarti LX itu setidaknya 2 meter. Ya, jadi nanti distribusi bebannya adalah bentang pendeknya berupa trapesium, bentang panjangnya berupa bentang pendeknya segitiga, bentang panjangnya akan memikul beban trapesium. Nah, di sini plat dua arah sendiri pun dapat dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Seperti yang pertama sistem lantai flat plate ya, flat plate. Jadi di sini sistem lantai flat plate yang pertama, kemudian yang kedua sistem lantai flat slab ya, yang ketiga sistem plat dan balok, yang keempat sistem grid atau waffle system. Yang kelima sistem plat berusuk ya. Nah, seperti ini distribusi beban kalau seandainya plat dua arah ya. Plat dua arah tadi kita ingat bentang panjang atau L2, L1 nilainya kecil sama dari 2 ya. Kecil daripada 2. Jadi nanti bentang yang pendek ini akan memikul beban segitiga ya. Kemudian untuk bentang yang panjang akan memikul beban trapesium. Begitu juga seandainya L1 dan L2 dimensinya sama, berarti nanti seluruh sisi akan memikul distribusi beban plat itu adalah berupa beban segitiga. Yang pertama kita akan mempelajari tentang sistem lantai flat plate ya, flat plate. Jadi plat beton yang langsung ditumpuk oleh kolom tanpa ada balok ya. Lihat seperti gambar di samping ya. Biasanya intensitas beban tidak terlalu besar dan bentang yang relatif kecil. Jadi tanpa diberi kepala kolom atau drop panel. Jadi langsung menumpuk ke kolom. Ya, seperti gambar di atas di samping ya. Kemudian yang kedua, potensi kegagalan struktur terbesar akan timbul akibat geser pons ya, yang menghasilkan tegangan tarik diagonal. Sebagai akibat tidak adanya penebalan panel dan kepala kolom, maka dibutuhkan ketebalan plat yang lebih besar. Jadi karena tidak adanya drop panel atau penebalan di kolom, tidak adanya balok, maka mau nggak mau platnya harus lebih tebal ya untuk mencegah terjadinya tegangan tarik diagonal kegagalan struktur tadi ya. Berarti platnya perlu diperbesar dan dengan memberikan pendulangan ekstra di sekitar kolom ya. Nah, sistem lantai datar dapat digunakan untuk struktur dengan bentang 6 sampai 7,5 meter dan di mana beban hidupnya setidaknya bisa dipikul 2,5 sampai 4,5 kN per meter persegi. Kemudian tipe yang kedua, tipe lantai sistem yang namanya plat lantai flat slab. Kalau tadi flat plate, yang kedua adalah flat slab ya. Jadi flat slab. Nah, sama seperti flat plate, tetapi pada flat slab ini diberikan kepala kolom ya, seperti drop panel yang disebut dengan flat slab. Jadi seperti ini terlihat di gambar di samping, di kepala kolom ada semacam penebalan ya, yang biasa kita sebut dengan drop panel ya. Nah, sistem struktur plat beton dua arah yang tidak memiliki balok itu menumpu di masing-masing sisinya. Beban plat ditransfer secara langsung ke kolom. Kolom cenderung akan menimbulkan kegagalan gesel pon pada plat yang dapat dicegah dengan beberapa alternatif. Ya, yang pertama memberikan drop panel di sini ya, atau penebalan ya, serta menyediakan kepala kolom atau kolom capital. Kemudian yang kedua adalah menyediakan penebalan panel namun tanpa kepala kolom. Ya, panel di sekitar kolom harus cukup tebal untuk memikul terjadinya tegangan tarik diagonal yang muncul akibat geser pons tadi. Yang ketiga adalah menggunakan kepala kolom tanpa penebalan panel, namun hal ini jarang dipakai ya. Jadi terlihat di sini ya adanya penebalan atau drop panel di setiap bagian kolom, pertemuan kolom dan plat ya.
Nah, sistem plat datar ini digunakan untuk bentang 6-9 meter dengan beban hidup 400-700 kg per meter persegi. Yang ketiga, kita pelajari mengenai sistem plat balok, ya, sistem plat dan balok. Nah, ini sistem yang terdiri dari lantai menerus yang ditumpuk oleh balok-balok monolit yang umumnya ditempatkan pada jarak 3-6 meter. Ya, ini yang banyak dipakai seperti gambar di samping. Dilakukan penulangan berbarengan antara balok dengan plat, ya, dimana ini dilakukan pengecoran secara monolit tadi, ya. Nah, sistem ini banyak dipakai, dia lebih kokoh, ya, dan dipakai untuk menunjang sistem plat lantai yang tidak beraturan juga bisa. Nah, seperti itu keunggulannya. Pada sistem struktur ini plat beton ditumpuk oleh balok di keempat sisinya, ya, seperti di gambar ini ada balok di keempat sisinya. Kemudian beban dari plat ditransfer ke 4 balok penumpu tersebut yang selanjutnya mentransfer bebannya ke kolom. Kemudian sistem plat 2 arah dengan balok ini dapat digunakan untuk bentang 6-8 meter dengan beban hidup 300-500 kg per meter persegi. Kemudian balok yang akan meningkatkan kekakuan plat, ya. Jadi balok ini akan dapat meningkatkan kekakuan dari plat sehingga lendutan yang terjadi pada plat akan relatif lebih kecil. Oke. Kemudian yang keempat adalah sistem lantai grid atau waffle system. Ya, jadi sistem lantai grid atau waffle system itu mempunyai balok-balok yang saling bersilangan dengan jarak yang relatif rapat, ya, dengan plat atas yang lebih tipis. Nah, jadi seperti di samping, di atas juga terlihat di sebelah kanan atas dia terlihat seperti waffle, ya. Kemudian sistem ini merupakan sistem plat 2 arah dengan ketebalan plat 50-100 mili yang ditumpuk oleh rusuk-rusuk 2 arah. Jadi ada penumpunya, ya, rusuk 2 arah. Kemudian jarak antar rusuk berkisar antara 50 cm sampai 500 mili sampai 750 mili. Nah, dia berusuk seperti ini. Kemudian tepi-tepi plat juga ditopang oleh balok atau juga dapat plat langsung menumpuk pada kolom dengan memberikan penebalan di sekitar kolom tersebut. Nah, pada contoh kanan atas ini terlihat, ya, ada yang penebalan atau drop panel pada sistem waffle system, ya. Kemudian sistem plat yang disebutkan terakhir sering disebut dengan istilah plat waffle, ya. Di plat ini sering disebut dengan istilah plat waffle. Kemudian plat berusuk yang kelima, ya. Jadi plat berusuk ini terdiri dari plat-plat beton dengan ketebalan 50-100 mili yang ditopang oleh sejumlah rusuk dengan jarak beraturan, ya. Nah, jadi terlihat di gambar di samping, ya. Rusuk mempunyai lebar minimum 100 mm, ya, dan mempunyai tinggi tidak lebih dari 3,5 kali lebar minimumnya. Rusuk biasanya bersisi miring dan disusun dalam jarak tertentu tidak melebihi 350 mili. Kemudian rusuk juga ditopang oleh balok induk utama yang langsung menumpu kepada kolom, ya. Jadi balok utama yang menumpu langsung ke kolom. Sistem plat rusuk cocok digunakan untuk struktur dengan bentang 6-9 meter dengan memikul beban hidup sebesar 350-550 kg per milimeter persegi. Nah, ini bentuk-bentuknya tadi, ya. Ini bentuk konvensional, ya, yang nomor A. Kemudian yang B ini adalah flat slab, ya. Kemudian yang C ini tipe capital, di mana ada penebalan dan ada kepala kolom, ya. Kemudian ada tipe drop panel, ya. Kemudian ada tipe waffle, ya. Di sini terlihat yang tipe capitalnya ada kepala kolomnya, kemudian drop panel, ya, ada penebalan di kepala kolom. Kemudian ini tipenya waffle yang nomor E, ya. Kemudian untuk plat 2 arah nanti kira-kira gambar arah distribusi gayanya seperti ini. Semuanya terdistribusi kepada balok yang berada di semua sisi. Yang kira-kira nanti penulangannya seperti gambar di samping kiri dan kanan. Kemudian untuk pengenalan sistem perancangan plat lantai, ya, di sini ketebalan plat beton umumnya jauh lebih kecil dibandingkan ukuran bentangnya, ya. Oleh karena ketebalan plat relatif kecil dibandingkan dengan lebarnya, maka gaya dalam yang dominan adalah momen lentur. Sedangkan untuk gaya geser, itu geser lentur sering tidak,
kecuali tebal plat kita sudah lebih dari 20 cm ya. Terdapat berbagai macam cara untuk penentuan nilai momen tumpuan dan lapangan ya. Terdapat berbagai cara untuk penentuan nilai momen tumpuan dan lapangan. Cara perhitungannya berdasarkan SNI 2847/2019 ya, di pasal 8.10 dan 8.11 itu dengan cara metode rangka ekuivalen, kemudian cara desain langsung atau direct design method, kemudian cara koefisien momen. Pada sistem struktur dengan balok induk dan kolom, karena sifatnya itu, keruntuhan plat tidak akan menyebabkan keruntuhan struktur secara keseluruhan. Demikian pula plat tidak banyak berpengaruh pada duktilitas struktur secara keseluruhan, kecuali pada sistem struktur tanpa balok. Nah, seperti pada flat slab dan flat plate tadi. Oleh karena itu, pemakaian cara konvensional masih sangat sering digunakan dan cukup konservatif. Kemudian kita masuk kepada syarat kelayakan. Kelayakan struktur bangunan meliputi kenyamanan atau comfortable ya, kemudian keamanan dan kekuatan atau strength dan atau durability. Plat merupakan bagian pertama yang menerima beban gravitasi ya, yaitu beban mati dan beban hidup. Beban ini kemudian diteruskan ke balok, kolom dan fondasi. Namun beban lateral horizontal ditahan oleh balok, kolom dan fondasi. Kerusakan plat pada umumnya disebabkan oleh beban gravitasi. Kenyamanan berkaitan dengan ketebalan plat agar kekakuan plat dapat terpenuhi. Namun disadari bahwasanya tebal plat yang relatif tipis dibandingkan dengan bentangnya menyebabkan frekuensi alami ke arah vertikal plat menurun. Sebagai akibat dari tipisnya plat dapat menimbulkan resonansi getaran plat oleh beban hidup di atasnya yang memberikan rasa tidak nyaman atau kekhawatiran. Itu sering kita rasakan adanya plat yang ketika dihentakkan kaki dia bergetar ya. Resonansi yang disertai tipisnya plat dapat menimbulkan retakan pada daerah momen positif dalam jangka panjang. Kemudian dapat juga mengurangi keawetan atau durability struktur. Kuat tidak selalu kaku ya, kalau dia tidak selalu kaku, dan sebaliknya yang kaku tidak selalu kuat. Nah, ini filosofinya ya. Yang kuat tidak selalu kaku dan yang kaku tidak selalu kuat. Oleh karena itu, plat hendaknya mempertimbangkan kekuatan struktur seperti jumlah tulangan, kekakuan atau tebal plat, dan keawetan terhadap retakan. Nah, inilah syarat kelayakan dari suatu plat. Kemudian kenyamanan tadi ya kita sudah jelaskan, itu tentang dimensi plat ya, panjang dan lebarnya secara teori bisa dibuat sembarang ya. Namun demikian semakin besar bentang plat akan menyebabkan semakin kecil kekakuannya. Jadi kalau plat kita semakin jauh bentangnya, berarti kekakuannya akan turun atau K-nya turun. Kemudian penambahan tebal plat akan menambah massa. Nah, itu dia berbanding terbalik ya. Sehingga beban matinya akan naik, maka akan menurunkan frekuensi alaminya. Kenaikan rasio kekakuan massa atau satuannya kilonewton per meter 2 kali hanya akan meningkatkan frekuensi alaminya sebesar akar dari 2 kali. Ya, jadi F sama dengan 1/2V kali akar K per M ya. Ini berkaitan dengan teori getaran ya. Jadi nanti tidak terlalu dalam. Kita mempelajari hanya untuk sekilas saja. Kemudian untuk kenyamanan, membatasi bentang plat tidak lebih dari 4 meter merupakan upaya agar tebal plat masih dalam batas wajar sesuai kebutuhan untuk memenuhi kekuatan. Itu biasanya kecil dari 140 mili tebalnya ya. Kemudian keawetan ya, plat akan awet bila oleh pengaruh beban mati tidak terdapat retak, dan bila dibebani oleh beban hidup boleh retak yang lebarnya tidak melebihi sebesar 0,15 mili untuk outdoor dan 0,4 mili untuk indoor. Plat dapat retak mengundang uap air, utamanya yang bersifat agresif, masuk ke dalam beton dan bereaksi dengan beton dan tulangan baja dalam jangka panjang sehingga mempengaruhi keawetan. Lebar retak ini merupakan fungsi dari jarak antar tulangan atau S dan tebal penutup beton atau DC serta tegangan baja tarik yang digunakan. Bila tebal penutup beton sudah ditetapkan atau DC, tegangan baja sudah dipilih Fs-nya sebesar 0,6 dari Fy dan lebar retak yang direncanakan, maka jarak antar tulangan bisa ditetapkan. Jadi tadi dengan rumus delta max sama dengan 11 kali beta kali Fs akar pangkat 3 dari dc kuadrat kali S. Ya, di mana nilai betanya adalah 1,2.
Kemudian kekuatan dan luas tulangan ini juga berpengaruh ya, sama seperti balok ya. Di sini juga memiliki luas tulangan maksimum dan luas tulangan minimum daripada plat lantai. Kemudian ada batasan lendusan maksimum ya sesuai dengan SNI ya, mulai dari L per 80, ada juga L per 360, ada L per 480 dan L per 240 ya. Itu untuk berbagai macam kondisi seperti atap datar untuk plat lantai atau atap ataupun plat lantai. Nah, ini ada batasan lendutannya. Kemudian tebal selimut beton untuk plat juga sudah diatur oleh SNI ya, mulai dari paparannya seperti apa ya. Kemudian di sini ada ketebalannya bermacam-macam, mulai dari 40 ya, ada yang sampai yang 10 mili ya, tergantung paparan dan komponen strukturnya. Mungkin itu untuk sesi 1 mengenai plat.